Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Dan sore hari ini kita patut bersukacita karena kita punya kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Bapa. Kita punya segala-galanya karena apa yang menjadi milik Bapa itu milik anak. Setiap kita adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Dan kita perlu saudara sekalian terus mengagungkan Bapak kita. Kita perlu bersukacita dengan segenap hati. Karena sukacita yang kita berikan adalah sukacita yang diberikan Tuhan adalah sukacita yang luar biasa. Mari sore hari ini kita mulai acara ini. Kita mulai pujian penyembahan kita dengan doa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tiap-tiap kali kami menghampiri Engkau ya Tuhan, dengan rasa bangga, dengan rasa senang ya Tuhan. Karena Engkau memberikan kuasa dan otoritas kepada kami Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang menjadi milik-Mu yang Kau kasih dan Kau cintai Tuhan. Kami datang dengan pengharapan yang besar Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kesungguhan hati di hadapan Engkau. Kami hanya mau memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Membesarkan Engkau ya Tuhan. Nyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu dan rencana-Mu yang besar dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, urapi setiap kami hamba-hamba-Mu. Urapi umat-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami Engkau, mengalami kuasa-Mu Tuhan, dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sedang Kau berikan, pemulihan kekuatan Tuhan Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bersukacitalah kamu akan Tuhan. Bersukacitalah kamu akan Tuhan. Maka Ia pun akan mengaruniakan kepadamu kelak kehendak hatimu. Bersukacitalah, bersukacitalah kamu akan Tuhan. Maka Ia pun akan mengaruniakan kepadamu kelak kehendak hatimu. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Bersukacitalah kamu akan Tuhan. Maka Ia pun akan mengaruniakan
akan Tuhan, maka Ia pun akan mengaruniakan kepadamu kelak. Sekali lagi, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Dia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Bersukacitalah kamu akan Tuhan, maka Ia pun akan mengaruniakan kepadamu kelak kehendak hatimu, kepadamu kelak kehendak hatimu, kepadamu kelak kehendak hatimu. Amin, haleluya. Tuhan itu baik, Dia mengenal setiap kehidupan kita karena Dia Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama.
kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, oh, ajaiblah Kau Yesus. Amin. Kita menyembah Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap berkuasa. Amin. Dia Allah yang dahsyat. Amin. Yeay. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lomba-lomba, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lomba-lomba, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh. Amin, haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lomba-lomba, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lomba-lomba, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh. Amin, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Oh. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lomba-lomba, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya dibuktikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lomba-lomba, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud, tinggikan nama-Mu. Tinggikan
Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Engkau pengubah kehidupan kami Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Bapa. Kurakata para si rakata para sakata. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan. Hanya Engkau ya Tuhan yang kami rindukan Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang kami harapkan Bapa. Kuasa kemuliaan-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Oh Yesus, nyatakan Tuhan apa yang Kau mau malam hari ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan, bawa kami umat-Mu Tuhan mengalami Engkau Tuhan. Kami tidak mau sekedar hadir dan mengikuti acara ini Tuhan. Engkau sudah menyediakan Tuhan segalanya bagi setiap kami Tuhan. Malam ini Tuhan kami menikmati Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami ya Bapa. Syakata Bararamaya Su. Syakata Bararamaya Su. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah.
hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Dengan segenap hati saudara datang ke hadapannya, masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh Bapa, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh, syakata para lama-lama yang ku sembah Engkau Tuhan, ku puji Engkau Tuhan. Syakata para lama yang syakata para lama yang sama, Engkau yang ku sembah. Oh, kami rindu Engkau Tuhan. Kuralabaya sandaya sendiri. Haleluya, haleluya. Shalokata mayaso. Hanya Engkau kerinduan kami Tuhan. Hanya Engkau kerinduan kami. Hanya Engkau kerinduan kami. Hanya Engkau kemuliaan-Ku. Kurarara bala 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 ya sa.
Shakararamayase. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, sumber jawaban. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang Tuhan, kaulah yang kupandang, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, oh kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Oh, kaulah segalanya, Yesus Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Oh, kebenaranmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh Tuhan, ku pandang Engkau Tuhan.
Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, katakan mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup kami Yesus. Oh, hanya Engkau ya Tuhan. Kerajaan-Mu Tuhan menjadi bagian kami. Kembali malam hari ini kami menghadapkan diri kami kepadamu ya Bapa. Kami mempercayai firman-Mu bahwa di hadapan-Mu ada sukacita yang melimpah-limpah, dan di tangan kanan-Mu ada nikmat. Biarkan tiap-tiap kali kami datang, kami boleh menikmati nikmat dan sukacita itu di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah berbohong kepada kami. Firman-Mu ya dan amin. Biarkan kami menikmati sukacita itu ya Bapa dalam hidupan kami. Kami kembali menikmati nikmat-Mu ya Bapa. Kami percaya kami tidak bisa melihat Engkau, tetapi kami percaya Engkau ada. Engkau ada, Engkau bukan berhala yang mati. Engkau Allah yang hidup, yang punya tangan bisa mendekap kami, yang punya telinga bisa mendengarkan seruan kami. Biarkan kami boleh menikmati Engkau tiap-tiap kali kami datang. Menikmati jamahan-Mu, menikmati sukacita dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami membiarkan diri kami untuk menikmati Engkau dan dinikmati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Biarkan firman-Mu akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami, untuk kami boleh mengalami Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seorang bernama Myles Munroe berkata begini, tragedi yang paling besar itu bukanlah kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Saya ulangi lagi ya. Tragedi yang paling besar itu bukan kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Nah, sukses. Seringkali orang menggambarkan sukses itu dengan memperoleh sesuatu. Misalnya memperoleh apa? Uang yang banyak, memperoleh gelar, memperoleh apa. Tapi seorang menuliskan begini, sukses itu bukan memperoleh sesuatu, tetapi sukses itu menemukan tujuan hidup dan terus mengikuti panggilan untuk memenuhi tujuan kehidupan ini. Dan mari kita belajar mengerti ya,
Apa sih tujuan hidupan kita sebagai manusia atau orang-orang percaya khususnya? Ayo, apa tujuan hidup? Tujuan hidup orang percaya itu adalah memuliakan Tuhan dengan menikmati Tuhan, atau yang gampang ya, menikmati Tuhan, atau salah, memuliakan Tuhan dengan berbahagia di dalam Tuhan. Nah, ini ya saudara, ini adalah apa ya? Bukan dua pekerjaan ya saudara. Kita memuliakan Tuhan dan kita berbahagia, tidak ya. Kita dengan berbahagia di dalam Tuhan, itu otomatis kita sedang memuliakan Tuhan. Jadi ya, saya rindu saudara mengerti pada malam hari ini yang gampang saja ya. Tujuan kehidupan orang itu harus mengejar kebahagiaan. Sekali lagi ya. Kadang orang, saya baca banyak artikel, oh bahagia itu bukan sesuatu yang harus dikejar. Nanti seperti bisa datang sendiri, bukan. Alkitab tidak mengajarkan demikian ya. Kita mesti mengejar sukacita di dalam kehidupan kita. Kita harus mencari sukacita kita. Jadi sekali lagi, kalau saudara tidak mau dibilang hidup saudara percuma atau hidup yang tragis ya, hidup yang tidak sukses, saudara harus mulai camkan di dalam kehidupan saudara. Hidup ini mengejar sukacita. Kalau mengejar katanya kurang keren, hidup ini harus memburu sukacita. Ya, memburu. Kalau orang memburu itu persiapannya banyak ya, untuk memburu, mengejar sukacita. Nah, kita lihat ya. Nah, sekarang itu tadi ya, gambaran secara umum. Nah, sekarang coba apa sebetulnya yang ditawarkan oleh kekristenan atau pengikut-pengikut Yesus? Sebetulnya klop ya saudara dengan tujuan kehidupan. Coba lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan 11. Ini berita dari surga yang menyampaikan para malaikat. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lihat ya saudara. Ada sebuah berita dari surga. Kelahiran Yesus Kristus itu memungkinkan kita mengalami sukacita besar. Jadi sekali lagi ya, yang menjamin, yang memastikan sukacita besar itu hanya seorang penebus yang bernama Yesus. Jadi kalau saudara merindukan sukacita besar tanpa melibatkan Yesus, tidak ada ceritanya. Itu omong kosong. Karena berita dari surga mengatakan sukacita besar itu terjadi lewat kelahiran Yesus Kristus, juru selamat. Luar biasa ya. Coba kita lihat. Jadi kita lihat ya, ada sebuah frase sukacita besar di dalam kekristenan. Bukan hanya sukacita besar. Alkitab mencatat di dalam Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ke-11. Yesaya 51 ayat yang ke-11. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Lihat ya. Alkitab mengatakan sukacita besar. Alkitab juga mengatakan sukacita abadi. Halo? Itu ajaran kekristenan. Yesaya berkata, orang yang dibebaskan Tuhan, orang yang diselamatkan Tuhan, hanya itu terjadi karena kelepasan keselamatan daripada Tuhan akan masuk ke Sion. Artinya pemerintahan Allah. Dan mereka akan mengalami sukacita abadi. Haleluya.
Kita lihat yang lain ya. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ada model sukacita yang lain ya. Tadi kita sudah belajar lihat sukacita yang besar disampaikan oleh malaikat. Juga ada sukacita abadi. Ini dikatakan sukacita yang penuh. Saudara jangan salah mengerti ya saudara. Lihat ya. Ajaran-ajaran Alkitab ya saudara. Ini kan sedang berbicara mengenai ajaran-ajaran Alkitab. Jadi Alkitab itu diberikan kepada kita bukan membuat hidupmu sumpek. Jangan salah mengerti. Banyak orang dibodohi oleh iblis. Tidak suka baca Alkitab. Saya lihat dari mata-mata saudara yang lihat tayangan ini. Itu kayaknya saudara ya. Tidak suka baca Alkitab. Saudara tidak mengerti. Padahal ya Yesus itu ngajar saudara Alkitab ini. Supaya ngalami apa saudara? Sukacita. Bukan sukacita. Sukacita penuh. Lewat apa? Pengajaran-pengajarannya. Jadi jangan salah mengerti ya. Jadi kekristenan ini bukan membuat hidupan saudara ini jadi seret, sumpek, angel, bukan. Kekristenan itu sukacita besar, sukacita abadi, sukacita penuh. Bukan hanya itu ya saudara, lihat ya. Yohanes 16 ayat yang ke-22. Yohanes 16 ayat yang ke-22. Demikian juga kamu sekarang diliputi oleh duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ada jenis sukacita yang lain. Sukacita yang tidak dapat dirampas oleh siapapun dan apapun. Itu kekristenan. Halo, gimana? Sekali lagi ya, kekristenanmu itu gimana sekarang? Coba ya dievaluasi ya. Kekristenanmu itu apa engkau ikut Yesus ini betul kayak gitu. Sukacita besar, sukacita abadi, sukacita penuh, sukacita yang tidak bisa dirampas. Ada model apa ini? Kata-kata mengenai sukacita itu sukacita kekristenan. Halo? Gimana? Belum atau sudah Mas Henok? Masih seperempat atau 3/4 atau 30% sukacitanya. Kekristenan mengajar sukacita penuh, itu namanya sukacita 100%. Sukacita yang tidak bisa dirampas. Itu yang ditawarkan Yesus. Yesus itu bukan turun ke dunia, saudara, untuk membuat engkau jadi susah, bukan. Dia datang supaya engkau mengalami sukacita abadi, sukacita besar, sukacita penuh, sukacita yang tidak bisa dirampas. Jadi begini ya, saya percaya misi atau agenda Yesus ini, itu memang. Jadi kalau dia lihat ya, saudara mungkin melayani dia sehari 7 kali, menyembah sehari berapa tidak tahu. Tapi kalau hidupmu tidak senang, saya sudah katakan tadi ya, kalau kita tidak bersukacita karena Tuhan, Tuhan tidak dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Jadi saya berharap ya saudara mengerti ya, kekristenan ini Yesus sedang berkata, ayo datang. Aku ajar kamu modal sukacita yang belum pernah kamu alami. Sukacita yang luar biasa. Nah, begini ya. Caranya gimana ya? Ini kan sudah ditawarkan ya saudara. Ayo kamu mau enggak sukacita yang model? Oh, coba ya, satu ayat lagi. Mazmur 4 ayat yang ke-8. Mazmur 4 ayat yang ke-8. Lihat ya. Sukacita yang dari Tuhan ini modelnya seperti ini. Engkau telah memberikan kepadaku sukacita lebih banyak dari mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Lihat ya. Modal sukacita yang Allah janjikan dan berikan kepada kita itu lebih banyak, lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Nah, pertanyaannya begini.
Saya percaya saudara, kita ini punya sumber-sumber sukacita. Coba ya. Ada orang yang senang misalnya uangnya banyak, dia senang. Ada yang senang punya klub sepak bola, jadi jam berapapun dia main, dia akan bangun untuk lihat. Dan kalau menang itu senang gitu ya. Tapi kalau kalah sumpek juga. Jadi banyak orang, ada yang sukacitanya mungkin karena lihat film Korea atau film apa, ya kan? Sumber-sumber begitu ya, Sir. Saya tidak melarang ya, boleh ya. Itu karena Tuhan juga menyediakan fasilitas. Tetapi begini, saudara mesti mengenal ada modal sukacita yang katanya lebih banyak. Nah, kalau saudara begini ya, gimana ya? Misalnya di Pasirian ini ada bakso, saya tidak di sini ya, karena ini sampai kemana-mana ya. Jadi misalnya ada bakso Amir gitu ya, yang ngetop di Pasirian ini, di Pasirian. Tapi di kota lain ada bakso bagus misalnya, yang lebih enak gitu, yang lebih hebat gitu. Terus misalnya saudara lagi ayoin loh, enak nih, enggak wes, aku makan bakso Amir saja, aku wong Pasirian. Kan mana itu, orang yang mana gitu kan. Ini ada yang lebih enak, milihnya yang, coba misalnya saudara ada pekerjaan ya. Misalnya dari segi gaji ada yang 500.000, ada yang 5 juta, pilih yang mana? Kalau saudara masih waras, saudara pilih yang 5 juta. Ini aneh ya, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang pelayanan ya, itu lain ya. Tapi secara otomatis begitu. Nah begini, kalau saudara juga hidup ini pilihan. Ini ada loh. Engkau lihat film Korea engkau senang loh. Engkau jalan-jalan rekreasi engkau juga bisa senang loh. Engkau punya uang banyak juga bisa senang loh. Tapi ini ada modal sukacita yang lain. Nah masa engkau tidak mau? Nah Alkitab pernah mencatat ada orang namanya Sakius. Dia pikir kalau uangnya banyak dia pasti senang. Jadi dia mulai kecil itu hidupnya ditata untuk menghasilkan banyak uang. Dan memang uangnya banyak. Tapi satu saat dia merasa, oh ini bukan ini. Masih ada mungkin yang lebih baik. Akhirnya dia ketemu dengan Yesus. Ada juga perempuan yang mungkin cantik ya, sampai bisa punya 6 suami. Tidak tahu nikah pakai apa ya, bisa sampai 6. Saya mau tanya, dia kawin sampai 6 kali itu tujuannya apa ya Pak? Bahagia kan? Dia mungkin pertama kawin sama pegawai negeri, pikirannya wah ini enak ini kalau pensiun masih dapat uang. Tapi dicoba 1-2 tahun atau 1-2 bulan nggak bisa. Dia coba mungkin kawin sama YouTuber ini enak ini. Mungkin. Misalnya dia coba 1-2 bulan, senang mungkin ya 1-2 bulan. Tapi juga akhirnya habis juga namanya kebahagiaan. Karena tidak ada yang berani bilang ada menawarkan sukacita abadi sama yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menawarkan sukacita penuh. Coba saya tanya, agama apapun, ajaran apapun yang berani menggaransi kehidupan kita punya sukacita abadi, sukacita kekal, sukacita yang tidak bisa dirampas. Hanya pengikut-pengikut Yesus yang dapat janji seperti itu. Nah, yang aneh kalau saudara tidak kepingin tahu yang model kayak gini, itu lebih gombloi saudara. Ya. Itu kalau sudah ada model sukacita yang besar terus kemudian saudara tidak tertarik, wah ini Tuhan sampai bingung. Ya, jadi begini ya. Jadi saudara mesti coba model yang begini ya. Coba model ini. Saudara mungkin sudah pernah sukacita karena hobi, karena apa kesenangan. Coba model yang ini cobaan dulu. Ya, karena Tuhan juga bukan orang yang mau memaksa. Tuhan kalau mau memaksa saudara sembahyang bisa. Saudara pikir bisa enggak Tuhan maksa saudara sembahyang? Hah? Bisa saudara. Dibuat mata saudara tidak bisa melek, saudara akan sembahyang terus. Iya.
Tapi Tuhan tidak mau begitu. Tuhan kepengen saudara ini ikhlas dengan apa? Saudara dengan percaya. Nah, coba caranya gini. Caranya gampang. Saya tidak mengajar saudara berdoa. Mungkin kalau dengar kata berdoa itu terlalu rohani. Saudara bisa bahagia mengalami semua ini, jalannya satu. Namanya menghadap. Mazmur 43 ayat yang keempat. Ya, menghadap. Maka aku akan pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku. Jadi, saudara mulailah belajar menghadap kepada Tuhan. Karena Tuhan sukacita. Buktikan. Saya dulu begini ya saudara, saya termasuk penggemar sepak bola ya. Kadang jam 2 gitu bangun, jam 12 bangun, jam 1 bangun, lihat sepak bola. Karena saya senang kalau tim pujaan saya itu menang. Tapi kalau saya belum pernah nyoba ya jam 2 berdoa, saya belum bisa. Jadi mesti belajar, jangan hadap HP, belajar coba hadap Tuhan. Apakah betul? Yang lain, Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Mau ngadep Tuhan? Adep. Terima itu sukacita. Di tangan kananmu ada nikmat. Ayo belajar ya. Cobaan. Lakukan dengan iman, percaya setiap perkataan-perkataan Tuhan. Dan alami. Jadi saya berharap saudara mencoba ya jenis sukacita yang baru dalam kekristenan. Begini ya. Kalau saudara tidak menempuh jalan sukacita ini, tidak mengejar dengan sungguh-sungguh, saudara belum jadi Kristen. Belum. Saudara mau melayani 40 tahun di gereja, mau jadi pemusik dari hari Senin sampai hari Sabtu. Seminggu saudara ada di gereja untuk melayani, belum begitu. Coba ya, karena kerajaan surga di dalam Matius 13 ayat yang ke-44. Itu berkata begini. Matius 13 ayat 44. Maksudnya enggak ada. Matius 13 ayat 44. Matius 13. Betul ya? 13 masa? Mungkin komputernya kelamaan ya jadi error. Matius 13 ayat 44. Memang Mansur sama Matius tetanggaan. Matius 13 ayat yang ke-44. Ada kan? Oh ya ada pasti. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang ditemukan orang. Lalu dipendam lagi. Oleh sebab sukacitanya ia pergi jual semuanya dan membeli harta itu. Jadi itu ya. Jadi kerajaan surga itu bukan tentang pelayanan, bukan tentang liturgi. Kerajaan surga itu orang yang punya sukacita besar. Dan jual semuanya untuk dapatkan sukacita itu. Jadi kalau saudara belum mengejar, belum jual semua untuk dapatkan harta terpendam yang menghasilkan sukacita itu belum kerajaan surga. Jadi ya, saya berharap kita semua hari-hari ini semangat ya. Semangat mengejar sukacita itu yang ada di dalam Tuhan. Dengan cara menghadap Tuhan. Cari dia. Jadi aturlah. Jadi kalau saudara belum, saya kan beberapa hari yang lalu berkata gini. Berdoalah dengan doa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Karena seorang hamba Tuhan besar berkata begini ya. Kalau engkau mau melihat hal-hal yang besar dari Allah. Maka yang pertama akan dia lakukan adalah memanggil engkau untuk berdoa. Kalau sudah mau melihat mujizat besar, apa-apa yang besar. Maka jalannya dia akan memanggil saudara untuk berdoa. Sebuah doa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya.
Jadi saudara jangan hanya puas kalau saudara sudah pernah doa pagi, lakukanlah doa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Dan engkau akan lihat saat menghadap Allah, disitulah kita mengerti sukacita besar. Amin. Halo? Dan percaya, kalau engkau bersukacita, engkau tidak akan sakit. Betul lah. Bisa sakit enggak orang bersukacita? Karena ayat firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu lebih hebat dari head ketika saudara sakit kepala. Lebih hebat dari entostrap ketika saudara mencret. Jadi kalau saudara mencret, coba menyanyi, memuji Tuhan. Apa betul Tuhan itu bisa menyembuhkan saudara? Kalau enggak kan begini ya saudara. Kalau kita enggak percaya Alkitab ya gimana? Alkitab itu perkataan-perkataan Tuhan yang akan digenapi. Amin. Jadi mari kita hari-hari ini coba mengejar. Tuhan memberikan sukacita. Kejarlah sukacita. Orang yang bersukacita adalah orang yang tidak bisa sakit. Orang yang bersukacita adalah orang yang diberkati. Kenapa? Karena iman dan sukacita itu seperti mata uang. Orang yang bersukacita itu beriman. Dan orang yang beriman orang yang diberkati Tuhan. Apa kurang apa? Allah rindu kita beriman, bersukacita, dan itu mempermuliakan Tuhan. Saudara mengerti? Ya. Jadi hari-hari ini saya suruh saudara untuk menghadap Tuhan ya. Dia adalah sumber sukacita dalam kehidupan kita. Mengertilah sukacita abadi yang tidak bisa dirampas oleh apapun, oleh keadaan, oleh siapapun. Coba saudara, gimana? Istri saudara sering enggak buat saudara pegel? Suami saudara, bisa enggak buat saudara tidak bersukacita? Oh sering Mbak. Nah, saudara belum mengerti itu. Namanya sukacita yang tidak bisa dirampas ya. Nanti kalau saudara sudah mulai mengerti ini, istri saudara mau banteng piring, banteng pintu, banteng genteng, saudara akan tersenyum. Nanti saudara lihat siapa yang stres duluan. Ya, tapi sekali lagi Tuhan punya model seperti itu. Sukacita surga mari kita alami. Ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan dari jiwa. Ku dapat saksikan kasih. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saya selalu mendorong kita untuk bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi mempercayai bahwa apa yang kita katakan itu terjadi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Saya tidak tahu badai apa yang sedang bergelora di dalam kehidupanmu. Mungkin itu namanya sakit penyakit, mungkin namanya kekurangan di dalam ekonomi, atau jalan-jalan buntu di dalam keadaan apapun. Sekali lagi, kita bisa lihat kuasa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah badai itu. Dengan apa? Dengan bersukacita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kita bersukacita karena Tuhan. Dan Tuhan berjanji mengaruniakan apa yang kita ingini. Biarkan ini terjadi. Kuasanya bekerja ketika kita bersukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku rasakan, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kita saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Haleluya, takkan patah
semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Haleluya, takkan hilang kekuatanku. Oh haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan sedang merancangkan hidup yang penuh dengan sukacita, saudara, di dalam kehidupannya. Dia kirimkan Yesus anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia. Tidak ada keinginan yang lain selain lihat anak-anaknya boleh bersukacita kembali. Mengalami sukacita besar, mengalami sukacita abadi, mengalami sukacita yang penuh, mengalami sukacita yang tidak bisa dirampas. Itu keinginan hati Bapa untuk saudara dan saya. Sebab itu mari saudara, hari-hari ini kita mengerti hidupan ini, kejar sukacita di dalam Tuhan, supaya kita bisa mempermuliakan namanya. Bapa, hari-hari ini kami rindu, kami mengerti bahwa kekristenan akan membawa kehidupan kami kepada sukacita besar, sukacita abadi yang tidak bisa dirampas. Dan kami percaya di dalam sukacita kami akan mengalami semua janji-janji-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan bisa sakit. Kami akan pasti diberkati oleh Engkau ya Bapa. Dan kami akan lihat jalan-jalan yang baru, jalan-jalan yang Kau sediakan bagi kami. Karena kami bersukacita karena Engkau. Malam hari ini kami juga percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami melepaskan berkat kesembuhan untuk semua yang mengikuti acara ini. Biarkan hati mereka akan mulai mencari Engkau dan berbahagia. Dan kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Karena kegembiraan menjadi obat untuk segala macam penyakit. Obat yang manjur, obat yang mujarab. Menjamah anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga percaya bukan hanya sakit secara jasmani yang akan disembuhkan. Tapi ekonomi yang sakit, rumah tangga yang sakit atau apapun yang sakit. Kegembiraan adalah obat yang manjur. Engkau adalah obat yang manjur bagi semua yang kami alami. Terima kasih, biarkan umat-Mu yang mengikuti acara ini bukan hanya ikut untuk menyanyi, tetapi ikut untuk mengalami sukacita-Mu dan beroleh jamahan daripada-Mu. Terima kasih, kami rindu pulang dengan berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan saudara. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang perkataan. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.